Baik, kita mulai deh kalau gitu. Baru ada separuhnya peserta, nggak apa. Ini kok ada ini sih. Nah, pembahasan kita ini. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasan kita pada pagi ini tentang ilmu hadis, masuk ke materi ilmu hadis. Tentang pengertiannya hadis, sunnah, khobar, asar. Lalu ada pembagian hadis. Suara saya terdengar ya? Sudah oke? Okay. Nah, pembahasannya kita bahas dengan apa yang dimaksud dengan hadis. Loh, malah keluar. Nah, ini secara etimologi, secara bahasa. Secara bahasa hadis berarti al-jadid atau baru, modern. Kemudian misalnya bisa kita lihat istilah ini di kita sering mendengar al-mukhalafatu lil hawadisi, berbeda bahwa salah satu sifat Allah itu berbeda dengan semua yang baru. Al-hawadis. Lil hawadis ini jamak dari al-hadis. Kemudian juga sering digunakan dalam nama mata kuliah. Ini kalau di BSA ada Tarikh al-Adab al-Hadis, artinya sejarah sastra modern. Kemudian ada al-Asrul Hadis, era modern, era baru. Kemudian hadis juga kalau secara bahasa, ini masih secara bahasa, dimaknai khobar, berita atau cerita, yang di Indonesia diserap jadi kabar untuk kata serapan. Kemudian dalam Al-Quran penggunaan hadis itu kita sering baca ini, hal ataka hadithul ghasyah, sudah datangkah kepadamu berita, hadis ini artinya berita tentang hari pembalasan. Nah, itu kalau makna secara etimologis atau secara bahasa. Sedangkan secara istilah terminologis maknanya ma'udhifa ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala yang disandarkan atau apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disandarkan itu berupa ucapan, min qaulin, berupa ucapan, atau fi'lin atau perbuatan, atau takririn atau ketetapan beliau, atau sifatin atau sifat untuk karakter beliau. Ini kalau secara istilah, segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ketetapan maupun keadaan. Kemudian sunnah, kita masuk ke definisi sunnah. Apa itu yang disebut dengan sunnah? Secara bahasa, siroh, thariqah, yang artinya jalan atau cara yang dilakukan. Misalnya, wah ini panjang sekali, penggunaannya ada di hadis ini, makna sunnah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang qussa min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan ila akhirih. Nah, ini artinya siapa yang dalam Islam memelopori jalan yang baik, maka ia menerima pahala dan pahala orang yang mengamalkan sesudahnya. Ini seperti amal jariah dan dosa jariah itu. Jadi sunnah di sini artinya jalan. Nah, kemudian ada juga sunnah itu dimaknai dengan takrir, sunnatullah.
fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah di mana ketetapan. Ini sebagai ketetapan Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum kamu. Jadi makna sunnah kalau secara etimologi ada yang bermakna jalan, ada yang bermakna ketetapan. Jadi nanti kita mau membahas tentang definisi hadis, definisi sunnah, khobar, asar. Dan kalau secara istilah, sunnah itu nanti dibagi menjadi 3 disiplin ilmu. 3 disiplin ilmu pembagiannya. Jadi ada yang berdasarkan disiplin ilmu hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah itu adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, dan keadaan. Baik sesudah menjadi Rasul maupun sebelum menjadi Rasul. Nah, itu bedanya dengan hadis yang tadi. Kalau hadis tadi setelah menjadi Rasul saja. Semua yang disandarkan baik perkataan, perbuatan, ketetapan, keadaan itu hanya setelah menjadi Rasul. Kalau hadis ya, tapi kalau sunnah itu baik sesudah menjadi Rasul maupun sebelum menjadi Rasul, itu ketika itu disandarkan dengan beliau itu disebut dengan sunnah. Ini bagi ulama ahli hadis yang membedakan makna sunnah dan makna hadis. Kalau menurut ahli usul fikih, sunnah itu segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, ketetapan yang nanti kaitannya dengan penetapan hukum. Ya, artinya kan sumber penetapan hukum nanti ada Al-Quran, juga ada hadis. Nah, sunnah di sini kalau menurut ahli fikih adalah semua yang bersumber kepada Nabi, kemudian dijadikan landasan penetapan hukum. Kemudian kalau menurut ahli fikih, sunnah itu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Ini kalau definisi sunnah waktu kita belajar di TPA itu lawannya wajib. Lawannya wajib itu ya sunnah. Jadi ada makna-makna sunnah menurut 3 ahli ilmu, ada ahli hadis, ahli usul fikih, ahli fikih. Definisi sunnah. Kalau dalam pembahasan ini sunnah kita fokus kepada definisi yang menurut ahli hadis ini, yaitu segala yang disandarkan Nabi Muhammad baik sesudah menjadi Rasul maupun sebelum menjadi Rasul. Nah, itu definisi sunnah. Kemudian berikutnya definisi khobar. Karena khobar juga kadang dimaknai dengan ilmu hadis juga. Secara etimologis khobar itu an-naba, berita, kabar. Secara terminologi, dia memiliki pengertian segala yang bersumber dari Nabi Muhammad maupun dari selain beliau. Jadi perkataan atau perbuatan Nabi juga yang selain beliau dalam artian sahabat, tabi'in itu juga masuk dalam istilah ini, khobar. Kemudian dari pengertian ini nanti muncul 3 macam hadis berdasarkan sumbernya. Ada hadis marfu, hadis yang sumbernya langsung dari Rasulullah. Kemudian nanti ada juga hadis mauquf, dikatakan hadis namun sumbernya dari sahabat. Juga ada hadis maqtu, hadis yang sumbernya dari tabi'in. Jadi ada 3 level hadis ini nanti dalam ilmu hadis yang berdasarkan sumbernya. Yang paling sahih tentu yang hadisnya marfu, sumbernya dari Rasulullah. Namun ada juga perkataan sahabat, kalau menurut ilmu hadis ini juga dikatakan hadis, namun hadisnya hadis mauquf, hadis secara bahasa terhenti ya sampai Rasulullah. Kalau maqtu ini artinya terputus, hanya tabi'in yang berkata. Kalau dalam ilmu hadis ya ini dikatakan hadis juga, namun hadis maqtu, tapi bukan hadis sebetulnya pada hakikatnya, hanya perkataan tabi'in saja. Baik, kita lanjutkan skema sumber hadis ini tadi. Skema hadis yang sampai dan bersambung kepada Nabi namanya marfu. Jadi ada qala Rasulullah, kemudian sahabat, tabi'in, tabi'in, ar-rawi, kemudian al-Bukhari ini sebagai pengumpul hadisnya, ulama hadis kita yang kita kenalkan Imam Bukhari sebagai kodifikator. Ini kan gambaran skemanya hadis yang berdasarkan sumber dari Rasulullah. Nah, kalau yang dari sahabat, sahabi namanya seorang sahabat, namanya disebut hadis mauquf, dari sahabat, tabi'in, tabi'in terus sampai akhirnya yang meriwayatkan hadis Imam Bukhari.
Kemudian yang modelnya maktu, jadi tabi'in di atas, tabi'in rawi Imam Bukhari. Jadi ini gambarannya tentang skema sumber hadis yang tadi. Kemudian apa itu asar? Asar secara etimologis baqiyatus syai', apa namanya, rekod ya, track record itu baqiyatus syai', sisa sesuatu atau jejak. Misalnya si mahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Asar. Kalau orang yang nggak bisa memaknai ini nanti dianggap yang tanda-tanda orang beriman itu yang ada bekas sujud di jidatnya, itu yang ada hitam-hitam. Padahal kalau melihat ayat ini, yang hitam itu bukan jidatnya tapi wajahnya. Yang ada bekasnya itu bukan jidatnya tetapi wajahnya. Dan wajah pun bekas sujudnya bukan berupa noda-noda hitam itu, tapi berupa perilakunya dari wajahnya. Wajah orang-orang sholat itu biasanya akan terlihat di sana. Ini mana definisi asar secara bahasa. Atau juga asar dikatakan nakal, nukilan, kutipan. Misalnya kita sering mendengar ada doa maksur, doa yang dinukil atau yang dikutip dari Al-Quran maupun dari hadisnya Rasulullah. Itu banyak sekali doa-doa maksur. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu kan doa maksur, doa yang dikutip dari Al-Quran. Kemudian ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan seterusnya, itu juga doa dari Al-Quran. Oleh karena itu banyak ulama yang mensyaratkan kalau berdoa itu cari doa-doa ma'tsur, ya minimal yang dari Al-Quran. Karena kalau kita biasanya doa kita hatinya tidak pas, tidak sedang itu kan biasanya doanya cenderung tidak diterima. Karena Allah kan tidak akan menerima doa orang yang hatinya lalai. Tapi kalau yang kita doa, kita membaca doa-doa dari Al-Quran, ya setidaknya kita dapat pahala membaca Al-Qurannya itu. Nah ini definisi ya asar, maksur ya. Doa maksur, doa yang dinukil atau dikutip dari Al-Quran maupun dari hadis. Kalau asar secara terminologi, secara istilah, itu adalah segala yang disandarkan kepada sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudahnya. Yang disandarkan bisa perkataannya, perbuatannya, ketetapan, atau keadaan. Jadi tidak ada unsur penyandaran kepada Nabi kalau asar ini. Itu bedanya. Ya ini semua kadang dalam ilmu hadis semua digunakan dalam hal makna yang saling menggantikan, saling substitusi. Kadang ulama bisa menyebutnya hadis, bisa menyebutkan sunnah, bisa menyebutkannya khobar, bisa menyebutkannya asar. Untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah tadi. Itu bagi ulama yang menyamakannya. Namun di sini juga kita lihat, jika melihat dari sumbernya tentang asar ini, asar bisa juga dinamai dengan hadis mauquf tadi yang sandarannya kepada sahabat, atau hadis maktu yang sandarannya hanya kepada tabi'in, karena tidak ada sandaran kepada Nabi. Ini hanya istilah bagi yang membedakan. Karena nanti apa? Karena pada nanti hakikatnya. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa keempat istilah di atas maknanya satu, yakni segala yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat beliau. Jadi baik sunnah, hadis, khobar, asar itu maknanya satu. Namun bagi yang membedakan yaitu tadi, hadis ini semua yang disandarkan kepada Nabi ketika menjadi Rasul. Kemudian kalau sunnah, semua yang disandarkan kepada Nabi sama, namun sesudah menjadi Rasul maupun sebelum menjadi Rasul. Misalnya kejadian-kejadian yang diceritakan ketika Nabi masih kecil, berniaga ke Syam, ya disertai pamannya. Di sana diceritakan bahwa Nabi dinaungi awan selalu, ketika istirahat di bawah sebuah pohon pun akan melindungi, menaungi dirinya. Nah ini sunnah bagi yang membedakan keempat istilah ini. Khabar pun sama. Jadi di sini ada semacam silogisme, tiap-tiap hadis itu adalah khabar, tapi tidak setiap khabar adalah hadis. Karena khabar itu nanti ada yang hanya sandarannya kepada sahabat, hanya sandarannya kepada tabi'in saja. Kalau asar ini digunakan terhadap apa yang datang dari sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudahnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pembagian sunnah, hadis, berdasarkan karakternya. Biasanya kita sering mendengar ada hadis
fi'li, ada hadis qauli, hadis takriri. Nah, ini ada empat macam. Kalau sunnah fi'liyah. Kalau hadis, ini berarti hadis fi'li. Apa itu definisinya? Hadis fi'li atau sunnah fi'liyah adalah perbuatan yang dilakukan Nabi, yang dilihat, diketahui, dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Nah, jadi perbuatan Nabi, bukan Nabi yang berkata-kata, namun Nabi hanya melakukan sebuah perbuatan, kemudian dilihat oleh sahabat, lalu diriwayatkan oleh sahabat itu kepada sahabat yang lainnya. Misal tata cara sholat yang ditunjukkan Rasulullah, kemudian disampaikan sahabat yang melihat atau mengetahuinya kepada orang lain. Ini biasanya banyak hadis-hadis tentang sholat itu yang meriwayatkan sahabat-sahabat, menceritakan sahabat-sahabat. Atau hadis tentang tata cara mandi Rasulullah. Ini ada hadis yang mengatakan karena Rasulullah idza tasala binal jinabah ghasala yadahu. Adalah Rasulullah apabila beliau memulai mandi jinabat, beliau mencuci tangannya terlebih dahulu. Nah, tentu ini kan perbuatan Rasulullah, yang meriwayatkan adalah sahabatnya. Sahabat dalam arti ini tentu istri beliau sendiri. Nah, biasanya kalau yang meriwayatkan tentang fikih Islam itu adalah istri beliau yang termuda, yaitu Aisyah. Ini yang meriwayatkan. Jadi kalau Aisyah itu levelnya kalau dalam ilmu hadis ya bukan istri lagi, tapi ya sahabat. Karena termasuk orang yang meriwayatkan hadis disebut dengan sahabat. Jadi Aisyah yang menceritakan itu, bagaimana cara mandi Rasulullah pernah mandi dalam berjana, dan seterusnya. Itu kan Aisyah yang menceritakan. Itu fi'liyah, itu disebut dengan fi'liyah, sunnah fi'liyah. Karena perbuatan Nabi tidak berkata apa-apa, hanya diceritakan apa yang pernah dilakukan Nabi. Beda dengan yang sunnah qauliyah atau hadis qauli, adalah ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Misalnya Rasul berkata langsung, qala Rasulullah la salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya banyak tentunya hadis-hadis qauliyah, misalnya bulan puasa nih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap perhitungan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, itu kan perkataan Nabi. Berarti itu sunnahnya sunnah qauliyah. Nah, itu bedanya. Kemudian sunnah takriri ya, sunnah takrir, hadis takriri adalah perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atas pengetahuan Nabi, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegah dari Nabi ini menunjukkan takrir atau persetujuan beliau terhadap perbuatan sahabat tersebut. Jadi ini Nabi tidak berbuat, Nabi tidak berkata, namun Nabi melihat perilaku sahabat dan Nabi tidak mengiyakan, juga Nabi tidak menolak, Nabi diam saja. Artinya persetujuan diamnya itu dianggap persetujuan, namanya sunnah takririyah. Diamnya itu dianggap persetujuan, karena ketika perbuatan sahabat itu melanggar syariat Islam, pasti Nabi akan mencegah langsung, atau nanti mungkin akan turun ayat langsung. Nah, itu bedanya. Kalau zaman Nabi enak sekali, ketika ada masalah langsung ditegur Nabi atau langsung ditegur Allah. Nah, misalnya ini juga hadis tentang sholat sunnah setelah wudhu yang pertama kali dilakukan oleh Bilal, dan akhirnya Rasulullah melakukan sholat itu juga. Jadi dalam sebuah riwayat, Bilal itu ketika setelah wudhu pasti melakukan sholat. Setelah wudhu pasti melakukan sholat. Dan Nabi diam saja. Tapi Nabi suatu saat iseng bertanya, Bilal, kamu sholat apa kok setiap setelah wudhu pasti sholat? Lalu Bilal menjawab, saya sholat karena mensyukuri bisa berwudhu, bisa bertemu air. Jadi saya merasa bersyukur, jadi saya sholat, makanya sholat. Nah, ada yang mengatakan sholatnya sunnah li syukril wudhu, sholat untuk mensyukuri bisa berwudhu. Dan akhirnya malah Rasulullah ini yang ikut-ikutan mengikuti Bilal. Nah, jadi sebetulnya sholat sunnah wudhu, sholat sunnahnya Bilal. Nah, akhirnya malah Rasulullah yang mengikuti Bilal. Nah, itu disebut dengan sunnah takrir ya. Rasul tidak membantah, malah Rasul mengikuti. Atau ini ada hadis tentang Ka'ab bin Zuhair. Nah, ceritanya panjang sekali, nanti mungkin bisa kalian browsing tentang Ka'ab bin Zuhair, tentang hadis yang memuji-muji Rasul secara berlebihan,
tetapi Rasul tidak melarangnya. Alih-alih bahkan Rasul memberikan burdah atau selimutnya yang dipakai sebagai hadiah. Ini cerita panjang sekali, seorang Ka'ab bin Zuhair yang sukanya dulu mencaci Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, kemudian dicari oleh para sahabat-sahabat karena mencaci Rasulullah, mencaci maki Al-Quran ketika belum muslim. Nah, akhirnya Ka'ab bin Zuhair ini karena masa keadaan terjepit, akhirnya datang dan menemui Rasulullah, istilahnya memohon maaf, ya Rasulullah, apakah benar engkau akan mengizinkan sahabat-sahabatmu untuk membunuh Ka'ab bin Zuhair? Nah, Ka'ab bin Zuhair saat itu belum diketahui wajahnya seperti apa, hanya ucapan-ucapan syair-syairnya mencaci maki Rasulullah saat itu. Kata Rasul, ya saya halalkan darahnya karena dia sudah menghina Islam, menghina Al-Quran, dan seterusnya. Dengan caci, dengan sindiran-sindiran, dengan syair-syairnya itu. Akhirnya, Ka'ab bin Zuhair berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya Ka'ab bin Zuhair datang ke hadapanmu dan memohon maaf kepadamu? Kata Rasul, ya apabila Ka'ab bin Zuhair ke sini akan saya maafkan, apabila dia memang memohon maaf dan tidak akan mengulanginya. Akhirnya dia baru memperkenalkan diri. Saat Ka'ab bin Zuhair belum diketahui. Setelah sholat subuh keadaannya tetap masih gelap. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair memperkenalkan diri kepada Nabi, ya Rasul, anak Ka'ab bin Zuhair, karena kau sudah berjanji akan memaafkannya. Akhirnya Rasul memaafkan meskipun sahabat banyak yang geram. Nah, karena Rasul memaafkan, akhirnya cacian-cacian tadi diganti oleh Ka'ab bin Zuhair menjadi pujian-pujian Rasulullah yang secara spontan. Sampai sekitar 63 bait itu beliau memuji Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak melarang pujian-pujian itu, meskipun Rasul sangat tidak suka dihormati berlebih-lebihan, tapi karena Rasulullah tidak melarang, malah Rasul suka diberikanlah selimut. Nah, selimut yang karena saat subuh-subuh ya, selimutnya itu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair, saking senangnya mendapat puji-pujian. Dan juga Ka'ab bin Zuhair tentu senang mendapat hadiah seperti itu dari Rasul yang jarang diberikan kepada orang lain. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair masuk Islam, dan jubahnya itu, selimutnya itu sampai sekarang masih ada. Kalau berkesempatan ke Turki, di sana ada burdahnya Nabi Muhammad yang pernah dibeli oleh Khalifah Muawiyah seharga 1.000 dinar saat itu, dan Khalifah Muawiyah hanya menggunakannya setahun sekali ketika khutbah Idul Fitri saja. Itu cerita tentang burdah. Nah, ini yang disebut dengan sunnah takrir ya, puji-pujian kepada Rasulullah itu sunnah, namun sunnahnya takrir ya. Rasul ketika dipuji tidak pernah melarang orang yang memuji-muji berlebih-lebihan. Mungkin kalau di Indonesia kenal ada tradisi burdah, tradisi diba, itu semua puji-pujian Rasul kepada Rasulullah. Dan dikarang bukan pada masa Rasulullah hidup, namun ketika masa Rasulullah hidup, hal seperti itu sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah, dan Rasul tidak pernah melarang itu, bahkan diam saja. Itu yang disebut sunnah. Jadi memuji Rasul berlebih-lebihan itu sunnah, namun sunnahnya sunnah takrir ya. Baik, selanjutnya tentang sunnah hamiyah atau hadis hamiyah adalah perbuatan atau ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat dan disampaikan kepada orang lain, tetapi masih dalam angan-angan beliau, dan hal yang dibicarakan belum sempat dilakukan oleh beliau. Jadi masih dalam angan-angan. Misalnya, keinginan beliau untuk melaksanakan puasa pada hari Tasu'a, hari ke-9 bulan Muharram. Ke hari Asyura kan Rasul sudah sering berpuasa, itu sunnah. Jadi Rasulullah pernah bersabda, "Lain baqitu ila qabilin la asuman tasi'a." Seandainya atau apabila usiaku sampai tahun depan, maka aku lasuman, ini pakai taukid, double taukidnya, dalam taukid ada nun taukid. Sungguh aku benar-benar akan berpuasa. Lasuman, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Namun Rasulullah belum sempat menemui tahun ini, tahun depan bulan Muharram ini, Rasul sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, akhirnya ketika kita melaksanakan sunnah puasa 9 Muharram, kalau 10 Muharram memang sudah sunnah fi'liyahnya Rasul puasa tanggal 10 Muharram. 9 Muharram diikuti dengan 9 Muharram, itu 9 Muharramnya sunnah hamiyah. Nah, itu tentang pembagian sunnah karakter hadis. Ya, baik, sedikit lagi tentang komponen hadis. Komponen hadis, unsur-unsur hadis. Jadi hadis itu tidak hanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, itu kalau itu dalam ilmu hadis disebut dengan matan atau isinya. Hadis yang lengkap terdiri dari matan dan sanad. Matan itu ya isinya.
Kalau secara bahasa keras, kuat, sesuatu yang nampak asli. Kalau secara terminologi ma yunta ilahi sanad minal kalam. Perkataan setelah berakhirnya sanad. Nah, gampangnya isinya hadis. Karena diawali dengan sanad. Sanad itu adalah silsilah orang yang meriwayatkan an Malik, an Jabir, an Ubadah, qala Rasulullah. Nanti seperti itu sanad. Setelah qala Rasulullah itu baru disebut dengan matan. Nanti kalau sanad itu secara etimologi al-mu'tamad, sesuatu yang dijadikan sandaran atau pegangan dan pedoman. Secara istilah silsilatur rijal al-mausula ilal matan. Mata rantai para perawi hadis. Rijal ini artinya bukan laki-laki tapi para perawi hadisnya. Dalam ilmu hadis, rijalul hadis itu ada kitab tentang rijalul hadis, artinya tentang para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Jadi mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Itu sanad. Jadi komponen hadis itu ada matan, ada sanad. Nah, di dalam sanad ini tentu ada rawinya, karena kan silsilatur rijal, silsilah atau mata rantai para perawi. Di dalam sanad pasti ada rawinya. Ya, misalnya begini, haddatsana Hisham ibnu Ammar, haddatsana Hafiz ibnu Sulaiman, haddatsana Kasir bin Shinzir, an Muhammad bin Shirin, an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, ini kalau misalnya ada pertanyaan, tentukan sanad dan matan. Nah, gampang saja. Pokoknya kalau sanad ini yang ada nama-nama, rangkaian nama-nama perawi ini, semua ada sana sampai Anas bin Malik. Nah, sampai Anas bin Malik ini kan berarti sanad. Matanya mana? Matanya dari mulai kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan matanya itu mulai dari setelah kalau Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ini matanya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi semua orang Islam. Dari redaksinya, kalau dari redaksinya ini termasuk jenis hadis apa? Tentu karena di sini ada qala Rasulullah, tentu ini hadisnya tentang hadis qauli tadi ya, sunnah qauliyah. Kalau Rasulullah, jadi Rasul secara langsung mendeklarasikan sebuah pernyataan bahwa thalabul ilmi, menuntut ilmu itu fardhatun, sangat diwajibkan. Ya, fardhah ini bentuk bukan hanya fardu tapi fardhah. Kalau dalam ilmu nahwu ketika ada tak marbutah seperti ini, fardhatun artinya sangat diwajibkan, namanya sighah mubalaghah. Menuntut ilmu sangat diwajibkan ala kulli muslimin. Jadi redaksinya sunnah qauliyah. Baik. Nah, ini kalau dalam software hadis itu ada, kalau rangkaian sanad itu rawi-rawinya sudah kelihatan. Nah, biasanya warnanya berbeda seperti ini. Atau ini hadis yang ini. Haddatsana Sadaqah bin Fadl. Akhbarana Ibnu Uyainah, haddatsana Ziyad wa Ibnu Ilaqah annahu sami'al Mughirah yaqulu qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamahu. Faqila lahu ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Qala afala akuna 'abdan syakura. Nah, ini kalau disuruh menentukan sanad, ya kita cari saja yang sebelum ada nabinya di sini. Misalnya haddatsana Sadaqah sampai annahu sami'al Mughirah yaqulu qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sanadnya mulai dari sini. Kalau mengurutkan sanad dibalik Mughirah, kemudian di bawahnya Mughirah ibnu Ilaqah, kemudian Ibnu Uyainah, kemudian Fadl, Sadaqah bin Fadl, kemudian berkata qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamahu. Ini kalau dilihat dari redaksinya seperti ini kan matanya, dari sini matanya qaman Nabi. Berarti matanya tentang fi'liyah, perbuatan Nabi. Qaman Nabi artinya Nabi melaksanakan qiyamul lail. Qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang bernama Mughirah ini menceritakan bahwasanya Nabi itu selalu melaksanakan qamal lail, qiyamul lail, hatta tawarramat qadamahu, sampai telapak kakinya membengkak.
Faqila lalu dikatakan kepada beliau, ya Rasul, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik. Allah sudah mengampuni dosamu yang mata qaddama min dzambik, yang akan datang, yang telah lalu, mata qaddama min dzambik yang telah lalu, wa mata akhir, dan yang akan datang. Qala, lalu Rasul menjawab, afala akunu abdan syakura. Jadi Rasul itu sholat malam itu hanya ingin mengatakan bahwa apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang paling bersyukur. Nah, kata Rasul seperti itu. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang sering bersyukur. Jadi sholatnya Nabi itu untuk bersyukur kalau di sini. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, karena menceritakan tentang fi'liyahnya Nabi ini dimaksud, dan kalau dilihat dari redaksinya, hadis ini masuk dalam jenis hadis fi'liyah. Oke. Baik, mungkin itu untuk pembahasan materi untuk pagi ini.